Halo teman-teman, saat ini kita akan membahas mengenai pengertian mutu dan strategi pengendalian kualitas. Yang pertama adalah pengertian mutu. Menurut American Society for Quality yang dikutip oleh Heiser dan Redem, mutu adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari produk atau jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun tersembunyi. Para ahli yang lainnya juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengertian mutu. Di antaranya menurut Sunardi dan Primastiwi dalam bukunya yang dikemukakan oleh Ebert dan Griffin, mutu sebagai kombinasi dari karakteristik barang atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Sedangkan menurut Ginting mengemukakan bahwa mutu adalah suatu ciri, derajat, jenis, pangkat, standar, atau penilaian yang membedakan dari suatu hal ke hal yang lainnya. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, mutu produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dan sedangkan menurut Ahmad, mutu dari sudut pandang produsen adalah sebagai derajat pencapaian spesifikasi rancangan yang telah ditetapkan. Sedangkan dari sudut pemakaiannya sendiri adalah diukur dari kinerja produk, suatu kemampuan dari produk untuk memuaskan kebutuhannya. Strategi pengendalian kualitas terdiri atas pengertian kualitas, pengendalian kualitas produk, tujuan pengendalian kualitas, faktor-faktor pengendalian kualitas, dan langkah-langkah pengendalian kualitas. Pengertian pengendalian. Buffon mendeskripsikan pengendalian adalah suatu kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan cara memonitor keluaran atau output, membandingkan dengan standar-standar, menafsirkan perbedaan-perbedaan, dan mengambil tindakan untuk menyesuaikan kembali proses-proses itu sehingga sama atau sesuai dengan standar. Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan proses produksi dan operasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak perusahaan, dan apabila terjadi penyimpangan dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. Pengertian kualitas. Pengertian kualitas menurut pendapat Gasper merupakan suatu cara peningkatan performansi secara terus-menerus pada level operasi atau proses dari setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan modal yang ada, dicapai pelaksanaannya yang tepat dalam organisasi. Pengendalian kualitas produk. Pengendalian merupakan suatu alat bagi manajemen untuk memperbaiki produk bila diperlukan, mempertahankan kualitas produk yang sudah tinggi, dan mengurangi jumlah produk yang rusak. Pengertian pengendalian kualitas menurut pendapat beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Pengertian pengendalian kualitas menurut pendapat Montgomery, ahli bahasa Sansawi, merupakan aktivitas keteknikan dan manajemen yang dengan aktivitas itu kita ukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkan dengan spesifikasi atau persyaratan, dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar. Tujuan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan kegiatan yang terpadu dalam perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat berjalan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Menurut Heiser dan Render, ada beberapa tujuan pengendalian kualitas, seperti peningkatan kepuasan pelanggan, penggunaan biaya yang serendah-rendahnya
dan selesai tepat pada waktunya. Tujuan pokok pengendalian kualitas adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana proses dan hasil produk atau jasa yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Adapun tujuan pengendalian kualitas secara umum, menurut Heiser dan Render, produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu atau kualitas yang telah ditetapkan, dan agar biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi dapat berjalan efisien. Prinsip pengendalian kualitas merupakan upaya untuk mencapai dan meningkatkan proses dilakukan secara terus-menerus untuk menganalisis agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan peningkatan proses sehingga proses tersebut memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan oleh pelanggan. Faktor-faktor pengendalian kualitas. Menurut Solian, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan adalah kemampuan proses atau batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses yang ada. Tidak ada gunanya mengendalikan suatu proses dalam batas-batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada. Selanjutnya, spesifikasi yang berlaku atau spesifikasi hasil produk yang ingin dicapai harus dapat berlaku bila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Selanjutnya, tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada di bawah standar seminimal mungkin. Tingkat pengendalian yang diberlakukan tergantung pada banyaknya produk yang berada di bawah standar yang dapat diterima. Dan biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam menghasilkan produk, di mana biaya kualitas mempunyai hubungan yang positif dengan tercapainya produk yang berkualitas. Langkah-langkah pengendalian kualitas. Menurut Wulandari dan Amelia, pengendalian kualitas harus dilakukan melalui proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui penerapan PDCA atau Plan, Do, Check, and Action yang diperkenalkan oleh Deming, seorang pakar kualitas ternama Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus Deming atau Deming Cycle atau Deming Well. Siklus PDCA umumnya digunakan untuk mengetes dan mengimplementasikan perubahan-perubahan untuk memperbaiki kinerja produk, proses, atau suatu sistem di masa yang akan datang. Penjelasan dari tahap-tahap dalam siklus PDCA adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan spesifikasi atau plan. Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang baik, memberi pengertian kepada bawahan akan pentingnya kualitas produk. Pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, melaksanakan rencana atau Do. Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana, harus dilakukan pengembalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai. Demikian presentasi saya saat ini. Terima kasih.